Komplain seorang PPSU dan mau temui Anies, jangan terlalu berharap. Ditulis oleh Sardi dari siwar.com. Jadi saudara-saudara direkrut ini bukan hal yang memalukan buat saudara kerja. Karena saya yang mendengar berkata demikian, seolah-olah ini adalah pegawai yang pekerjaan yang kotor, yang rendahan. Kalau kita menggunakan teologi agama untuk menilai, justru pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh orang lain karena dianggap itu tabu, dianggap itu kotor, dikerjakan oleh orang kita untuk manfaat orang banyak, ini yang pahalanya paling besar. Untuk mendapatkan keadilan, rasa keadilannya bagi saya, umumnya bagi teman-teman saya juga yang dipecat secara tidak adil. Ya. Bapak sendiri di PPSU sudah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Saya nggak merasa diabaikan. Kemudian saya jalan kaki ke balai kota, ya itu perjuangan saya. Capeknya 4 tahun ya seperti itu. Seperti jadi menggambarkan 4 tahun itu kayak gitu. Nah Pak, sampai balai kota ada hasil Pak? Katanya ya insya Allah saya udah diketemukan sama tim gubernur. Nanti pengadil saya, aspirasi saya udah disampaikan, nanti berani. Seorang petugas prasarana dan sarana umum PPSU bernama Jejen Sujana berjalan kaki belasan kilometer dari kawasan Cakung, Jakarta Timur demi bertemu dengan Anies. Ini terkait dengan kontrak kerjanya yang ternyata tidak diperpanjang sebagai petugas PPSU. Jejen berjalan kaki mulai pukul 7 WIB dari kediamannya di Cakung dengan memakai seragam PPSU, lalu jalan sendirian sampai ke Balai Kota DKI. Tak hanya berjalan kaki, Jejen juga membawa bendera merah putih dan alat peraga dari karton yang dia kalungkan di bagian leher. Berikut tulisan di alat peraga tersebut. Berkutat dengan sampah, tapi jangan perlakukan kami seperti sampah. 4 tahun mengabdi kau campakkan aku begitu saja. Apa salahku sehingga kau tega berbuat seperti itu? Kejam. Dia sudah bekerja selama 4 tahun sebagai PPSU dan mau menemui Anies secara langsung untuk menyampaikan keluhannya. Dia minta keadilan karena kontrak kerjanya diputus secara sepihak tanpa ada kejelasan. Mau ke kantor gubernur balai kota untuk mengadukan kepada Bapak Anies bahwa saya tidak diperlakukan tidak adil karena diputus secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Saya 4 tahun dari 2017. Ya awal 2017 saya sudah ditugasin di bedah rumah Celincing yang merehab 86 rumah sampai 7 bulan waktu itu. Selama 2 bulan terakhir ini dia berusaha minta kejelasan terkait kontrak kerjanya. Ia bahkan sudah mendatangi langsung kantor kelurahan hingga wali kota, tapi belum menemukan solusi. Ia berkata, mereka bilang mereka mengembalikan lagi keputusan kepada pihak kelurahan. Karena tak ada pekerjaan dan sementara itu dia harus menghidupi keluarga, punya 5 anak, tabungannya semakin hari semakin menipis. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya dia mendatangi balai kota dan meminta solusi kepada Anies. Saya menuntut keadilan, saya diputus kerja tanpa alasan. Padahal saya sudah kerja 4 tahun, saya mau bisa kerja lagi. Anak saya bisa makan lagi. Saya jalan kaki dari penggilingan, yaitu menggambarkan 4 tahun saya. Lelahnya saya, kata Jejen. Tapi usahanya sia-sia, karena dia tidak bertemu dengan Anies. Anies tidak ada di balai kota saat itu. Yang mewakili Anies adalah anggota TGUPP, tapi bagus responnya. Tuntutan saya diterima dan nanti mau dicek lagi perkembangannya, kata dia. Kalau saya baca dari satu komentar, katanya kontrak PPSU kalau sudah habis nggak bisa diperpanjang lagi. Apakah ini benar? Saya kurang paham juga. Tapi bukan itu esensi dari permasalahannya ya. Masalah utamanya adalah apakah orang ini yakin dengan menemui Anies maka masalahnya bisa beres? Setahu saya Anies itu kadang menambah masalah dengan membuat masalah baru. Benang yang sudah kusut malah dibikin makin kusut. Itulah kira-kira gambaran yang tepat untuk Anies. Kalau zaman gubernur sebelumnya, kalau orang ini datang lagi menemui gubernur, pasti akan langsung ditindaklanjuti secepatnya. Dan solusi pun cepat didapat. Pintu balai kota terbuka lebar. Kalau sekarang sih ya, nggak tahu deh. Mau pesimis pun wajar saja, soalnya Anies bukan tipe orang yang cepat menyelesaikan masalah. Bisa-bisa tunggu sampai tua tanpa ada kejelasan. Tadi kan kata anggota TGUPP mau dicek perkembangannya. Kalau TGUPP kerjanya rajin ngecek, rasanya nasib program rumah DP 0 gak akan semengenaskan sekarang. Kalau TGUPP kerjanya benar, proyek lubang resapan gak akan sememalukan ini. Padahal di TGUPP ada bagian pencegahan korupsinya loh. Tapi nyatanya lahan pengadaan rumah DP 0 rupiah pun bisa terkena kasus korupsi. Jadi, TGUPP yang jumlah anggotanya segudang kerjanya ngapain aja?
Kalau menurut saya sih sebaiknya orang ini proaktif cari kerjaan lain karena ada keluarga yang harus diberi makan dan gak bisa ditunda. Kalaupun ada tabungan tak mungkin bisa bertahan selamanya. Untuk sementara ada kerjaan apapun terima saja ketimbang tak ada sama sekali. Kalau hanya mengharapkan Anies sebagai penyelesaian masalah, ini salah kabrah dan sangat beresiko tinggi. Beda ceritanya kalau gubernurnya yang dulu hari ini komplain, hari itu juga masalah bisa clear dan pikiran pun lega. Tapi kalau memang kontrak tak bisa diperpanjang lagi, ya apa boleh buat, cari pekerja lain saja. Semoga cepat dapat pekerjaan, tapi kalau seharusnya bisa diperpanjang kontraknya, tapi tidak diperpanjang tanpa alasan yang jelas, serba salah juga sih. Kalau sudah melibatkan Anies, payah urusannya, bisa gantung gak jelas kapan selesainya. Bagaimana menurut Anda?